Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Mubarak. Saya berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Adapun tujuan saya di sini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang soal-soal UTS, mata kuliah matematika dasar kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik dan saya harap teman-teman bisa memahami apa yang telah saya jelaskan. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Baik, sebelum masuk ke soal, ini adalah instruksi yang harus dipatuhi dan diikuti. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk saja kepada pembahasan soal nomor 1. Ya, baik, ini adalah soal pertama, yaitu tuliskan bilangan berikut dalam bentuk angka Romawi. Di sini karena akhiran stambuk saya adalah genap, maka saya akan mengerjakan bagian B, C, dan bagian D. Oke, yang pertama bagian B, 20 XY. XY adalah angka terakhir dari nomor induk mahasiswa. Dan nomor akhir stambuk saya adalah 22. Berarti saya akan menjelaskan angka Romawi dari 2022. Oke, ini adalah soal 1B yang dimana kita akan mencari bilangan Romawi dari 2022. Langsung saja, 2000 itu angka Romawinya adalah 2M atau MM, dan 20 itu XX, dan 2 itu II, 2I. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa angka Romawi dari 2022 adalah MM, XX, II. Itu adalah angka Romawi dari 2022. Oke, untuk soal 1C dan 1D, yaitu yang pertama 1C, angka Romawi XC EV akan diubah ke angka Arab, yaitu kita uraikan saja XC itu adalah 90 dan EV itu adalah 4. Maka 90 ditambah dengan 4 berarti angka Arab dari XCIV berarti 94. Kemudian 1D itu ubah angka CDX LIII ke angka Arab. Langsung saya diuraikan, CD itu berarti 400. Kenapa CD itu 400? Karena C itu berarti 100 dan D itu berarti 500. Jika huruf yang atau bilangan Romawi yang lebih kecil berada di depan bilangan Romawi yang lebih besar, maka itu dikurangkan seperti contohnya ini ada CD yang D itu berarti 500, C itu di belakang 100 berarti 500 dikurang 100 berarti 400. Dan XL ini berarti X adalah 10 dan L adalah 50. Maka 50 ini dikurangi dengan X yaitu 10 yang menghasilkan angka 40. Kemudian I 3 kali yang menandakan angka 3. Maka semuanya 400 ditambah 40 ditambah 3 berarti nilai dari CDXL III berarti 443. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini soal yang kita kerjakan sama ya, kita mengerjakan soal genap yaitu soal nomor yang 2B. Di sini soalnya tentukanlah jumlah angka penting dari hasil pengukuran berikut, yaitu 5.300 dikali 10 pangkat 3 kg. Nah, teman-teman, ini adalah langkah awal. Langkah pertama kita itu harus pahami dulu arti angka penting itu seperti apa. Nah, angka penting itu adalah digit satuan dalam bilangan yang menunjukkan tingkat ketelitian pengukuran. Nah, yang termasuk angka penting sebagai berikut. Semua angka bukan 0 atau 1 sampai 9 adalah angka penting. Kemudian angka penting lainnya seperti 0 di antara angka bukan 0 itu adalah angka penting. Contohnya seperti 109, nah itu adalah angka penting. Kemudian angka 0 di belakang koma setelah angka bukan 0 menunjukkan ketelitian alat.
Kemudian yang tidak termasuk angka 0 adalah 0 di depan angka yang bukan 0 atau 0 awal. Itu adalah angka yang tidak termasuk angka penting. Nah teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita harus menganalisis dulu nih angka 5,300. Dalam notasi Indonesia, tanda koma digunakan sebagai desimal. Jadi 5,300 bukan berarti 5.300. Nah, di sini ada 4 angka nih yang ditulis, yaitu 5, 3, 0, dan 0. Karena angka 0 di belakang koma dan berada setelah angka 0 bukan koma, maka 0 tersebut termasuk angka penting. Jadi artinya semua angka digit 5, 3, 0, 0 dihitung sebagai angka penting. Kemudian langkah selanjutnya itu kita tentukan jumlah angka penting. Nah, 5,300 memiliki 4 angka penting. Dan notasi kali 10 pangkat 3 itu hanya menunjukkan skala pengalian. Nah, notasi itu tidak memengaruhi angka penting. Nah, untuk kesimpulannya kita bisa simpulkan bahwa bilangan 5,300 kali 10 pangkat 3 kg memiliki 4 angka penting, yaitu 5, 3, 0, dan 0. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan menyelesaikan soal 3B, yaitu diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan min 2. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai dari A kuadrat ditambah BC per A ditambah B. Langkah awalnya kita substitusikan angka-angkanya kita substitusikan. Jadi, kita substitusikan A kuadrat berarti 3 kuadrat itu sama dengan 9, dan BC berarti 4 dikali sama min 2 yaitu berarti min 8. Kemudian di sini pembilangnya itu adalah 9 ditambah min 8 berarti sama dengan 1, dan penyebutnya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka nilainya adalah 1/7, yang kemudian kita dapat sederhanakan lagi, yaitu 1 dibagi 7 mendapatkan hasil 0,142857. Nah, untuk soal selanjutnya ada soal cerita, yaitu dalam pembuatan salep antiseptik digunakan perbandingan zat aktif, yaitu bahan dasar 1:9. Jika apoteker ingin membuat 250 gram salep, berapa gram zat aktif dan bahan dasar yang harus digunakan? Nah, untuk penyelesaiannya kurang lebih seperti ini. Perbandingan zat aktif banding bahan dasar, yaitu 1:9. Total bagiannya adalah 1 ditambah 9, yaitu berarti ada 10 bagian. Zat aktifnya berarti 1:10 dikali 250 gram, yaitu sama dengan 25 gram. Kemudian untuk bahan dasarnya berarti 250 dikurang 25 sama dengan 225 gram. Maka zat aktif yang digunakan adalah 25 gram dan bahan dasarnya 225 gram, yang menghasilkan total salep 250 gram. Nah, untuk soal selanjutnya ada sebuah resep membutuhkan 20 ml larutan antibiotik 4%, namun yang tersedia di apotek hanya larutan antibiotik 10%. Maka tentukan berapa mili larutan 10% dan air pelarut yang dibutuhkan agar dapat mendapatkan larutan 4% sebanyak 20 mili. Nah, di sini yang kita ketahui adalah konsentrasi awal larutan pekat kita tandai dengan C1 yaitu 10%, dan volume awal yang dicari yaitu V1 itu kita belum mengetahuinya. Kemudian konsentrasi akhir yang diinginkan adalah C2 atau 4%. Nah, volume akhir yang diinginkan adalah kita lambangkan sebagai V2 yaitu 20 mili. Untuk rumus pengenceran yaitu C1 V1 sama dengan C2 V2. Nah, kita tinggal substitusikan saja nilainya, yaitu 10% dikali V1 sama dengan 4% dikali 20. Nah, 10% dikali V1 sama dengan 10 V1, dan 4% dikali 20 sama dengan 80%.
Kemudian kita pindahkan 10 ke ruas kanan, yaitu berarti V1 sama dengan 80 per 10 sama dengan kita bagi 80-nya dibagi 10 sama dengan 8, maka dapat disimpulkan volume larutan 10% yang diperlukan adalah 8 mili dan total volume yang diinginkan adalah 20 mili, maka sisa volumenya harus ditambah dengan air pelarut. Nah, berarti 20 dikurang 8 sama dengan 12 ml air pelarut. Oke, untuk slide selanjutnya, larutan antiseptik 70% digunakan dalam stok 500 ml karena kebutuhan praktik apoteker menyiapkan buah larutan antiseptik sebanyak 40%. Kemudian di sini soal yang kita kerjakan yaitu 6B, yaitu berapa persen air dalam campuran akhir tersebut. Maka, untuk penyelesaiannya kita lihat dulu larutannya 70% mengandung 30% air dan total akhir dari larutan adalah 70% ditambah air yang ditambahkan. Di sini air dari 70% yaitu V1 dikali 30% sama dengan 285,714 dikali 0,3030 sama dengan 85,714 mili dan air yang ditambahkan sebanyak 214,286 mili. Nah, total airnya adalah 85,714 tambah 214,286 sama dengan 300 mili. Maka presentasi air pada 500 mili presentasi air akhir air pada 500 mili sama dengan 300 dibagi 500 kali 100% dan dapatlah jumlah yaitu 60%. Nah, untuk soal selanjutnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen berikut, yaitu yang B, x kuadrat kurang 5x plus 6 pangkat 2x min 3 sama dengan x pangkat 2 kurang x 5x plus 6 pangkat x plus 4. Nah, untuk langkahnya yang pertama, jika basis tidak sama dengan 0 dan lebih dari kurang lebih 1, maka samakan eksponennya, yaitu 2R kurang 3 sama dengan X plus 4 sama dengan X sama dengan 7. Kemudian jika basis sama dengan 0, maka X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0, X sama dengan 2 atau X sama dengan 3, maka valid. Jika basis lebih dari 1, maka X kuadrat dikurang 5X tambah 6 1, X kuadrat kurang 5X tambah 5 sama dengan 0, X sama dengan 5 plus akar 5 per 2. Maka hasil akhir yang kita dapat yaitu X sama dengan 7, 2, 3, 5 tambah akar 5 per 2,5 kurang akar 5 per 2. Nah, untuk soal yang ke-8, yang bagian 8B, jika 2 log 5 sama dengan P, maka tentukan nilai 2 log 40. Nah, teman-teman, ini adalah penjelasan singkatnya. Yang bagian 8B, jika 2 log 5 sama dengan P, maka 2 log 40 sama dengan 2 log 85 sama dengan 2 log 8 plus log 5 sama dengan 2 log 8 kali 2 log 5 sama dengan 8P. Maka hasil dari 2 log 40 sama dengan 8P. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang apa yang sudah saya paparkan, yaitu tentang soal UTS saya, yaitu di mata kuliah Matematika Dasar. Semoga teman-teman bisa mempelajari kembali dan memahami apa yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.